Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa Pasukan Perlawanan Nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat, maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesatan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza.
Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra, Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun.
Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat, maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigadir Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigadir Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesatan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra, Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC QF.
Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-UF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat, maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025,
Serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesakan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan.
Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat, maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-Peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat, Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesatan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun.
Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat, maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat, Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ
Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesakan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat.
Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat, maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat, Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesatan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra, Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah.
Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu.
Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesakan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra, Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam seusai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone.
Dua pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat, maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesakan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra, Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF.
Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-Peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi
hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat, Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesatan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv.
Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesatan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas.
Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari Divisi Pasukan Cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat, maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina.
Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat, Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigadir Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigadir Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesatan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel,
pelabuhan Eilat, dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat, maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat, Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesatan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah
dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara, sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika selesai respons tegas yang dilakukan Teheran. Ditegaskan Khamenei, Iran bisa melakukan serangan yang lebih besar terhadap Israel, Amerika Serikat maupun negara lain. Pengadilan Kriminal Internasional ICC menolak permintaan Israel untuk membatalkan surat perintah penangkapan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Penolakan itu disampaikan pada Rabu 16 Juli 2025. ICC juga menolak untuk menangguhkan penyelidikan
yang tengah berlangsung terhadap kejahatan di wilayah Palestina. Dikutip dari Middle East Monitor, dalam putusan, Kamar Pra-Peradilan ICC menolak permintaan ganda yang diajukan Israel pada 9 Mei 2025 lalu. Permintaan-permintaan itu meliputi pencabutan, pembatalan, dan permintaan lainnya untuk menangguhkan penyelidikan jaksa penuntut. Pengadilan menolak argumen Israel bahwa ICC tak memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang dilakukan di Palestina. Pihaknya menambahkan, putusan majelis banding tertanggal 24 April 2025 tak dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang melemahkan yurisdiksi pengadilan. Menurut keputusan itu, penangguhan investigasi hanya berlaku bila suatu negara menggugat penerimaan suatu kasus. Para hakim mencatat, Israel tidak mengajukan tantangan semacam itu. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam melakukan operasi gabungan dengan Brigade Al-Quds sayap militan Gerakan Jihad Islam Palestina PIJ. Dalam operasinya, Al-Qassam dan Al-Quds menarget pos komando dan kontrol Israel di Gaza Selatan. Menurut pernyataan yang dirilis pada Rabu 16 Juli 2025, serangan itu dilakukan dengan meluncurkan mortir. Lesatan mortir itu menghantam target Israel di daerah Khizan al-Najjar, selatan Khan Yunis. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini menandai satu dari sejumlah operasi terkoordinasi yang diluncurkan dari Gaza. Operasi itu dilakukan seiring dengan pasukan Israel yang masif melanjutkan invasi mereka. Dalam operasi terpisah, Al-Qassam dilaporkan menembaki kerumunan tentara dan kendaraan militer Israel. Pasukan Zionis yang disasar tengah berkumpul di dekat Aula Al-Muhandis, daerah Al-Satra, Al-Garbi, utara Khan Yunis. Kelompok perlawanan kemudian melaporkan telah menarget pengangkut personel lapis baja Israel. Mereka juga sukses menghantam bulldozer D9 Israel dengan hulu ledak tandem dan proyektil anti-tank Yasin 105. Militer Israel dilaporkan melesatkan serangan udara di Damaskus, Suriah, Rabu 16 Juli 2025. Pihaknya menargetkan gedung-gedung pemerintahan utama. Gedung-gedung yang dibom Israel itu termasuk Istana Kepresidenan Suriah. Selain itu, pasukan Zionis turut menyasar markas besar staf umum militer Suriah dan Kementerian Pertahanan Suriah. Menilik rekaman yang beredar di media sosial, ledakan besar menghantam gedung-gedung pemerintahan tersebut diikuti dengan asap tebal. Pemboman itu terjadi beberapa jam selesai Israel meluncurkan serangan terhadap gedung yang sama. Dikutip dari Tribun News, Israel juga sempat menyerang pasukan pemerintah Suriah di Suwaida yang mayoritas penduduknya Druze. Israel mengklaim serangan pada Selasa 15 Juli 2025 itu untuk melindungi kaum Druze yang berstatus minoritas. Militer Israel IDF melakukan misi rahasia ke dalam wilayah Suriah pada Juni lalu. Misi rahasia itu dipimpin oleh seorang letnan kolonel dari divisi pasukan cadangan berinisial Y yang merupakan komandan batalion ke-7012 IDF. Dikutip dari Tribun News, Kamis 17 Juli 2025, ia memimpin pasukan Israel sejauh 10 km ke dalam Suriah. Pihaknya mengklaim misi rahasia itu dilaksanakan tanpa satu tembakan pun. Dilaporkan operasi rahasia itu dilakukan sekira pukul 2:50 dini hari. Militer Israel rupanya ingin menangkap pasukan Quds Corps Garda Revolusi Islam Iran IRGC-QF. Pasalnya, laporan intelijen menunjukkan pasukan tersebut berencana melakukan serangan mendadak terhadap IDF di zona penyangga. Ratusan tentara Israel disebar di beberapa kompleks tempat anggota sel IRGC-QF tengah beristirahat. Aksi mengebok-gebok teritorial negara lain ini disebut sebagai bagian dari misi rahasia. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM mengumumkan bahwa pasukan perlawanan nasional Yaman atau NRF menyita kiriman senjata besar dari Iran. Hal itu disampaikan CENTCOM lewat unggahan X-nya pada Rabu 16 Juli 2025. Disebutkan kiriman besar senjata itu ditujukan untuk militan Houthi. Arab News melaporkan NRF merupakan pasukan anti-Houthi di Yaman yang dipimpin oleh Tariq Saleh. Pasukan Yaman itu menyita lebih dari 750 ton amunisi dan perangkat keras, termasuk ratusan rudal jelajah, anti kapal dan anti pesawat canggih, hulu ledak dan pencari, komponen, serta ratusan mesin drone. Selain itu ada pula peralatan pertahanan udara,
sistem radar, dan peralatan komunikasi. Komandan CENTCOM Jenderal Michael Eric Kurilla memuji tindakan yang dilakukan oleh NRF itu. Ia menyatakan penghalangan pengiriman senjata itu menunjukkan bahwa Iran menjadi aktor yang paling mengganggu stabilitas di kawasan. Houthi Yaman melesatkan serangan terhadap 3 target vital di Israel Rabu 16 Juli 2025. Dalam operasi itu, Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion Israel, Pelabuhan Eilat, dan lokasi militer di wilayah Negev. Ketiga lokasi itu disasar dalam serangan rudal dan pesawat tak berawak yang terkoordinasi. Dikutip dari Anadolu Agency, Houthi meluncurkan rudal balistik jenis Zulfiqar di Bandara Ben Gurion di wilayah Tel Aviv. Kemudian, serangan Houthi itu disebut memaksa para pemukim Israel untuk berlindung dan menghentikan operasional bandara. Militan Yaman itu juga melakukan operasi menggunakan drone. 2 pesawat tak berawak menghantam lokasi militer Israel di wilayah Negev. Sementara yang lainnya melesat dan menggempur pelabuhan Eilat. Sebelumnya, militer Israel mengaku telah mencegat sebuah rudal yang ditembakkan dari Yaman. Meskipun pencegatan itu tetap memicu suara sirine peringatan di sejumlah wilayah selatan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya mampu memberikan pukulan yang lebih keras pada Amerika Serikat dan Israel. Dalam pernyataannya pada Rabu 16 Juli 2025, Khamenei menyebut hal itu sebagai tanggapan atas serangan militer baru apapun. Khamenei mengatakan Amerika dan Israel berupaya melemahkan kepemimpinan Iran. Washington dan Tel Aviv diketahui membunuh tokoh-tokoh kunci Iran dan mengacaukan Teheran melalui kelompok oposisi. Namun Khamenei menyebut rakyat Iran berhasil menggagalkan upaya Amerika dan Israel itu. Pemimpin tertinggi Iran tersebut menyatakan Israel terpaksa mencari bantuan Amerika